Lembaga non-keuangan di China dibebani oleh utang 50 triliun dolar, seluruh pendapatan diarahkan untuk pelunasan utang. Menurut laporan The Wall Street Journal pada tanggal 11 Juni berdasarkan data dari Bank for International Settlements, total kredit sektor non-keuangan di China mencapai 49,9 triliun dolar pada September tahun 2022, lebih dari 3 kali lipat jumlahnya 10 tahun yang lalu, setara dengan 295% dari produk domestik bruto, PDB, saat ini. Dalam mata uang dolar AS, jumlah ini sedikit menurun dibandingkan dengan 51,4 triliun dolar pada akhir 2021, tetapi dalam mata uang Yuan China, utang terus meningkat. Laporan tersebut menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, China telah mengandalkan pinjaman untuk berbagai proyek mulai dari pembangunan jembatan lintas laut hingga pengembangan perumahan baru. Namun, negara tersebut sekarang memasuki fase pengurangan hutang yang berkepanjangan di mana pendapatan digunakan untuk melunasi utang daripada untuk konsumsi atau investasi. Utang-utang ini terutama berasal dari rumah tangga, perusahaan swasta, dan pemerintah daerah. Meskipun Partai Komunis China, PKC, mendorong investasi perusahaan swasta hanya menunjukkan sedikit kecenderungan untuk berinvestasi. Penjualan lahan di 300 kota China selama 5 bulan pertama tahun ini mengalami penurunan sebesar 26% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, menunjukkan penurunan investasi. Sebagai respons terhadap situasi utang yang parah, warga China sekarang antusias menabung dan enggan meminjam setelah pelonggaran langkah-langkah pencegahan COVID-19 oleh PKC. Harapan awalnya adalah untuk merangsang ekonomi melalui peningkatan belanja konsumen, tetapi masyarakat tidak mau menghabiskan uang mereka secara berlebihan. Marco Papik, kepala strategi di Clock Tower Group, sebuah perusahaan manajemen aset, menyatakan bahwa saat ini utang rumah tangga di China mencapai hampir 110% dari pendapatan yang dapat digunakan, mendekati tingkat utang rumah tangga yang terlihat sebelum dan setelah krisis keuangan global di Amerika Serikat. Laporan tersebut menyoroti bahwa Jepang telah mengalami situasi yang serupa sebelumnya. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, Jepang menghadapi ledakan gelembung properti, bahkan dengan suku bunga menurun menjadi nol, baik bisnis maupun individu fokus pada pelunasan utang dan menolak pinjaman, yang akhirnya mengakibatkan deflasi dan stagnasi ekonomi dalam siklus yang mematikan. Para ekonom telah memperingatkan bahwa jika para pengambil keputusan di Partai Komunis China tidak mendorong restrukturisasi utang dan memberikan dukungan pendapatan langsung kepada rumah tangga untuk mendorong konsumsi, ekonomi China mungkin akan mengikuti jejak Jepang. Baru-baru ini, pengumuman resmi dari PKC mengungkapkan indeks harga Producer Price Index (PPI) China menurun sebesar 4,6% pada bulan Mei, menandai 8 bulan berturut-turut penurunan. Beberapa ahli telah menunjukkan bahwa ekonomi China telah memasuki fase deflasi dan mungkin mengulangi skenario dekade yang hilang Jepang.